Kemudian yang pertama saya menyampaikan terima kasih Mas Ben atas kesetiaannya mendampingi kami ya di acara sharing session pada kegiatan pengembangan dan kemudian pembuatan startup bisnis ya. Nah, pada sesi malam hari ini mungkin nanti kita lebih ke sesi sharing santai saja Mas Ben ya. Dari rekan-rekan mahasiswa MM mungkin sudah punya ide ya yang kemarin terkait dengan Lean Canvas dalam penyusunan startup bisnis. Juga barangkali ada pembuka tambahan disampaikan. Mulai sesi kita pada malam hari ini, mari kita terlebih dahulu membuka dengan lafal basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, rekan-rekan mahasiswa menyelami ya dan kemudian mengikuti ya materi yang akan disampaikan oleh pembicara kita malam hari ini. Kemudian untuk mempersingkat waktu, kemudian saya kemudian persilahkan ya kepada Mas Ben untuk kemudian mendampingi kami dalam sesi pengembangan startup bisnis. Silahkan Mas Ben. Ya, terima kasih Pak Nur Yakin dan Magister Manajemen UMY yang kembali menghadirkan saya. Harusnya teman-teman ke Taiwan. Nah, ketemu saya di sini. Jadi kalau boleh di-recap, barangkali ada yang sudah lupa atau mungkin kemarin nggak hadir. Di kemarin kita sudah sempat belajar bersama untuk memetain aspek-aspek penting, faktor-faktor penting dalam ketika kita mulai membangun bisnis dalam bentuk Lean Canvas. Ada isian mulai dari problem, solution, channel, revenue stream, cost structure, kemudian K-metric sampai ke advantage. Kalau sesi pada malam hari ini sih mungkin lebih ke praktikal ya, barangkali ada teman-teman yang sudah menyusun idenya dalam Lean Canvas bisa kita tampilkan. One on one tapi giliran itu sih ya sebenarnya mungkin juga saya bisa ngasih feedbacknya secara subjektif dari pengalaman, dari pengetahuan saya gitu, dan barangkali kalau dipaksa untuk bertanya malah mengada-ada bertanya, tapi kalau benar ada kekepoan apa bisa banget kita bahas pada malam hari ini. Itu aja sih intronya dari saya, karena kayaknya lebih efektif kalau ada masalah atau bahasan yang pengen teman-teman sampaikan. Itu kita bisa mulai dari mana, siapa, nggak ada presensi gitu, dipanggil orangnya terus apa pertanyaan kamu gitu Pak, biar semua orang berpartisipasi. Nanti takutnya yang lain diem-diem. Ada. Nanti kita kirim ke Mas Ben ya. Atau silakan. Minta sambil nunggu orang-orang di perkotaan, orang-orang
dengan edukasi yang baik, jadi customer-nya itu ya orang-orang dengan edukasi baik, orang yang tinggal di perkotaan biasanya, kemudian orang dengan usia 15 sampai 45 tahun, sebenarnya punya uang sendiri, punya penghasilan sendiri, gitu. Dan problemnya itu sebenarnya mereka itu ada kebutuhan untuk mengekspresikan sesuatu dalam bentuk baru. Saya paling mudah kan Lindungan itu membantu di sana. Nah, wujudnya yang kami tawarkan adalah nanam pohon. Bagaimana kalau teman-teman atau tahu ada bisnis yang memang nge-capture keinginan orang untuk melakukan sesuatu gitu, ya kayak orang jualan karikatur, orang jualan bunga untuk wisuda, orang jualan foto untuk pentingnya Lindungan juga menawarkan hal seperti tapi kebutuhan-kebutuhan sekunder bahkan tersier. Yang dari sana kita menawarkan produk namanya Lindung Hutan yang punya value itu kita ingin menghubungkan mereka dengan orang-orang sekitar hutan dengan cara yang mudah dan berkelanjutan. Kemudian solusi yang kita tawarkan ada website yang bisa dipakai untuk donasi, website yang bisa dipakai untuk membuat halaman penanaman pohonnya. Channel yang kita pakai karena kebanyakan customer itu adalah pemakai sosial media, akhirnya yang kita banyak gunakan adalah sosial media, terutama Instagram. Kemudian revenue stream-nya kita ngasilin uang itu dari setiap transaksi. Jadi setiap transaksi itu kan kita jual pohon dalam tanda kutip ya dalam bentuk donasi, lah satu pohonnya itu kita ambil berapa persen gitu untuk operasional kita, bisa dari 10 sampai 20%-an gitu. Jadi 10.000 masuk, 1.000 2.000 rupiah berarti jadi bagian operasional kita, dan itu untuk menutup cost structure-nya kita, untuk biaya website segala macam, tiap bulannya mungkin sekitar 1 jutaan gitu, plus bayar karyawan. Timku sekarang ada 7 orang, gajiannya mungkin sekitar 30-an juta tiap bulan. Makanya di K-metricnya kita tuh butuh sekitar 1.000-an transaksi untuk menutup kebutuhan kita itu. 1.000 transaksi kali 2.000, 3.000 yang uang yang masuk ya, jadi kan 30-an juta. Kemudian kita punya kelebihan di sisi kita adalah kita punya basis dan isu yang beda dengan orang lain. Kenapa kita jadi layak advertisenya itu karena ya kita punya relasi yang cukup gede di bidang ini, komunitas, relawan segala macam, kita punya ke sana. Kurang lebih kalau diceritain bisnis saya itu kayak gitu guys, dengan pendekatan Lean Canvas kemarin. Jadi mulai dari customer-nya sampai problemnya, kita nawarin apa, kita pakai cara apa, dapat uangnya dari mana, sampai targetnya yang ingin dicapai setiap bulannya itu seperti apa. Jadi ya semoga dapat membantu contoh ya. Jadi daripada mutar-mutar mau bikin bisnis gini-gini tapi nggak pindah dari kotak ke kotak yang lain tuh bakal menyulitkan kita sendiri. Semoga bisa dipahami Mbak Hasnaul, Mbak Zakia, Mbak Artika, Mbak Santi, Mbak Nadia, Mbak Erzalina. Ini memang settingannya itu habis sholat gitu ya, pakai mukena. Enak ya kuliahnya. Ya silahkan siapa yang mau membuka ini lah, kalau nunggu-nunggu mah sampai malam nanti loh. Saya ya Pak. Boleh sekali, Pak lagi. Coba share ya? Silakan Mbak. Atau gimana? Silakan Mbak Ibu Santi, silakan mau share ya. Tapi saya nggak ngerti bener apa enggak ya Pak. Cuman. Iya, bener. Enggak, yang ada kurang tepat aja sih. Apa ya? Belum Pak? Sudah. Mau Ibu Ini ceritain apa saya sih, aja? Pak. Cuman saya nggak ngerti ini sesuai dengan Lean Canvas-nya apa enggak, karena beberapa saya belum begitu paham, apalagi yang nilai waktu dia lifetime itu. Kurang begitu paham yang dimaksud, cuman ini saya nyoba aja sih apa benar yang dimaksud seperti ini. Mungkin boleh dikomentari Pak Ben. Oke, ini saya review langsung karena kelihatan di layar ya teman-teman ya, jadi nggak usah jadi kalau saya bacanya tadi ya urutannya ya. Jadi Ibu Santi punya bisnis namanya Saffron Pet Shop ya. Itu pengen bantuin si cat and animal lover, cat community, pet shop Bloro DIY dan Jateng yang punya problem pengiriman orderan sering lambat karena kurang SDM dan modal masih sama ini atau enggak sih. Jadi saya selalu mengasih gambar problem sama customer itu harus berhubungan ya.
Jadi kalau customer-nya banyak, pilih salah satu dulu, gitu saranku. Jadi misalnya kalau targetnya pet shop, ya pet shop-nya aja dulu gitu. Kan Animal Lover Cat Community itu sebagai usernya si pet shop. Kalau misalnya targetnya pet shop ya, karena aku nggak tahu yang ditarget itu pet shop-nya atau end user orang yang punya kucing anjing atau pet shop-nya, itu yang pertama. Terus unique value proposition-nya itu harga murah, produk lengkap, posisi toko sangat mudah ditemukan gitu. Oke. Bisa, walaupun kalau jadi satu kalimat ya berarti toko yang mudah ditemukan dengan harga murah dan produk lengkap itu kan ya. Dan kayaknya semua toko gitu ada satu value yang nggak dimiliki toko yang lain. Kan unique value proposition itu kayak bedanya toko ibu sama yang lain tuh apa gitu sih. Bisa kayak di sini kayak pengiriman order terlambat berarti kan bisa ngirim, bisa gitu ya, bisa kayak order langsung kirim gitu. Terus high level konsepnya ini kurang tepat ya Bu ya. High level konsep itu kalau 3 kata itu kayak apa gitu. Berarti kan ini kayak misalnya contoh ya, ini kayak Shopee tapi khusus makanan kucing gitu, bisa aja gitu. Shopee khusus pet shop gitu ya. Jadi ekspor high level konsep itu aku mau bikin. Jadi secara simpel itu si Saffron Pet Shop ini kayak apa sih? Ini kayak pet shop yang lain, tapi kita kayak JNE khusus pet shop atau Gosen khusus pet shop karena bisa ngirim langsung. Gitu, itu bisa kayak gituin. Jadi value-nya cuma cenderung di pengirimannya itu misalnya ya sekali lagi. Terus solusi menambah SDM buat SOP dan sistem. Ini mungkin karena Ibu terpaku dengan nama-nama kotaknya ya, jadi nama kotaknya jadi kayak kurang tepat istilahnya. Jadi solusi yang dimaksud itu untuk orang yang punya problem kayak gini, problem untuk customer segment yang punya problem kayak gini, ya, kelihatan ya. Jadi saya boleh jelasin? Boleh. Sebenarnya saya agak bingung sih karena pet shop saya ini kebetulan kan segmennya sebenarnya 2 Pak. Jadi yang tadi kenapa saya bilang jadi kita retail and grocery. Jadi makanya di situ kenapa ada cat community ya sama cat lovers. Cat lovers itu untuk retailnya. Cat community itu kadang kenapa dia terus kemudian grocery-nya itu jadi pet shop kecil tuh ngambil di kita. Nah jadi segmennya memang sebenarnya ada 2 ya, yang grocery sama retail. Mungkin sebenarnya lebih tepat kalau saya nyebutnya sih segmennya sih mungkin karena dia retail ya benar mungkin ke cat lovers, terus kemudian yang kedua adalah pet shop. Iya, saya makanya tadi saya di depan udah ngomong bisa milih salah satu untuk Lean Canvas ini gitu, karena permasalahan pet shop gede sama permasalahan si Animal Lover ini harusnya beda ya. Beda. Mereka misalnya yang satu pengennya harganya lebih murah karena beli banyak, satunya pengennya variannya banyak, dan pasti bisa aja problemnya beda-beda. Makanya solusinya ini kan solusi itu wujudnya yang Ibu wujudkan, unique value-nya itu diwujudkan dengan apa? Tadi misalnya tokonya mudah ditemukan, berarti solusinya adalah ya toko di solusinya lagi ada kolnya karena pengen produk lengkap misalnya, berarti solusinya adalah berupa wujud produk dari yang Ibu tawarkan. Makanya unik itu biasanya sifat, solusi itu bentuk gitu. Makanya ini kan kayak problem yang dialamin sama Ibu sendiri, solusi yang dialamin Ibu sendiri kan untuk internalnya si Ibu gitu. Itu aja sih. Jadi ini nggak salah, tapi kurang tepat aja. Kurang tepat di Instagram, WhatsApp, pameran, ya, terus revenue stream-nya pendapatan omset menjelang pendapatan masuk kotor gitu. Dan ini bisa 5%. Isiannya tapi di sini juga boleh. Kotor berapa? Kayak metriknya ini kurang tepat. Kayak metrik itu 22 untuk nutup gitu. Berarti kan misalnya revenue-nya setiap ini 200 juta nih revenue-nya. Sedangkan
10.000 sampai ke 72 itu sih kurang lebih gitu. Jadi kayak metrik itu target itu wujudnya berapa jumlahnya selama berapa jangka waktunya. Setiap 1 bulan harus terjual 10.000 produk. Kenapa 10 produk? Karena marginnya itu kecil, setiap cuma 1.000. Promo price itu lebih ke channel juga bisa, solusi juga bisa, unique value juga bisa. Promo price kan harga promo kan gitu. Jadi unique value-nya apa? Ada promonya gitu. Kemudian unfair advantage-nya, kenapa ibu yang buka ini bukan orang lain sih, yang lebih tepat ya. Di unfair advantage itu bisa aja Bu Santi bilang saya tuh udah melihara kucing sejak saya lahir misalnya gitu. Jadi saya tahu banget kucing dan kebutuhannya. Jadi unfair advantage itu ibu punya, orang lain nggak mungkin punya. Bisa aja Mbak Yayu ini buka juga, tapi Mbak Yayu itu nggak tahu kucing setahu saya gitu. Jadi unfair advantage itu yang dimiliki ibu. Jadi saya yang sebelum ke teman-teman yang lain ya, ini sebenarnya bukan mungkin ya lebih tepatnya mungkin isian yang kurang tepat. Tapi kalau bisnisnya jalan ya apa gunanya lah ini tepat, tapi bisnisnya jalan. Itu harusnya tentang ketepatan waktu. Ketepatan waktu dan barangnya tuh nggak sampai membuat kucing di rumah kelaparan kan misalnya. Berarti ketepatan waktu. Kalau ketepatan waktu, cost structure-nya nambah kan. Kita harus biayai kurir kan. Revenue stream-nya juga bakal dirubah. Misal kita nambah biaya ongkir. Banyak kota. Itu aja. Jadi ini tidak tersinggung. Berarti itu harusnya lebih mudah menerima saran ya ketimbang kalau udah jalan ya. Oke. Jadi Mbak Hasnaul dan Anissa 2 orang nih. Di sini juga Mbak Anissanya. Jadi ini masih kedengeran kan suara saya Mbak Rifa? Oh iya, oke. Diem aja tak tanya. Ini bahas nama Anissa bikin namanya Hanis Project. Berarti Hanis itu adalah Hasnaul dan Anissa. Wah, kalau di tengah jalan bar namanya di Han doang. Atau jadi Is doang aneh. Jangan jadi, Mas. Oke, customer-nya adalah siswa SMA, mahasiswi fresh graduate, pekerja wanita karir, ibu rumah tangga. Secara customer itu banyak ya. Maksudnya customer itu jangan terlalu banyak diambil. Barangnya adalah pembalut. Dan problemnya adalah mudah kerudung motif yang monoton. Oke sih, karena produknya banyak orang ya. Boros beli kerudung dengan harga mahal, yaitu terus akhirnya dari problem saya sendiri, terus akhirnya saya buat ide untuk harga mahal. Itu siswa SMA apakah beli kerudung mahal? Mahasiswa apa beli kerudung mahal? Maksudku ketika maksudnya konteksnya ya, mungkin Bu Santi butuh, mungkin Mbak Hasnaul butuh enggak. Makanya kalau spesifik akan membantu itu dulu kunci yang. Terus early adopter-nya benar, early adopter-mu itu malah benar Mbak Hasna. Jadi early adopter-mu itu malah customer segmenmu, karena mahasiswa dan wanita karir memiliki aktivitas tinggi itu kan spesifik lah, memilih produk lalala itu pas jadi customer segmen ketimbang jadi early adopter. Early adopter-nya mungkin adalah kumpulan pengajian wanita muslimah gitu bisa. Jadi kan early adopter itu kelompoknya itu ada di mana? Oh, kelompok pengajian. Oh, kelompok apa? PKK gitu. Kelompoknya kalau early adopter tuh. Kemudian sudah beli dengan harga kerudung mahal, ternyata kayaknya tidak sesuai dengan ekspektasi. Berarti kekecewaan si customer ya sih. Unique value proposition motif yang modern benar, kain premium setelah dicuci kain kerudung tidak perlu disetrika karena tidak mudah kusut dan nyaman dipakai. Lah nggak tahu ya unique value proposition harusnya tuh simple dan kamu unggul di mana paling unggul gitu.
Jadi kalau banyak banget biasanya itu cenderungnya itu jadinya solution. Jadinya ya solusi. Ya unique value proposition-nya itu adalah ya kerudung yang sifatnya aja ya motif yang modern, berarti kerudung modern, premium, berkualitas dan nyaman dipakai. Misalnya itu unique value proposition. Jadi nggak banyak-banyak tapi satu yang melingkupi. Solusinya benar, memiliki motif yang berkesan, menjual produk dengan harga yang sesuai dengan kebutuhan, berarti motifnya, produknya harga terjangkau, kemudian ukuran standar dan sebagainya. Benar, solusi itu produknya berupa apa ya? Makanya sifatnya itu ada di unique, solusi itu wujudnya. Sellernya Instagram, website, TikTok, mengikuti bazar, pameran, reseller welcome. Wah, itu tadi kayak nambah dari Bu Santi. Ada reseller welcome atau ngerjain bareng. Lanjut, revenue stream-nya per month, list year source revenue berarti 12 juta, revenue modelnya 10, model awalnya revenue-nya 30 juta, gross margin-nya berapa persen tuh? 50%-an ya? Biasanya nggak tahu ya, katanya tuh kalau apa namanya itu 30% katanya, 3 kali lipat katanya ya. Berarti ya Bu Santi mungkin sering belanja. Katanya tuh kulaannya tuh 3 kali lipatnya kalau baju katanya ya. Jadi memang harganya itu kalau bikin sendiri bisa murah banget, jualnya bisa mahal banget. Cost structure-nya fixed cost, variable cost, oke. Key metric-nya waktu adalah penting untuk bisnis konten. Nah, key metric itu sekali lagi ini ngulangi ini isian yang kurang tepat Mbak Hasna dan Mbak Anissa. Key metric itu kamu tahu revenue stream kamu setiap satu jilbab terjual itu dapat uang berapa? Let's say 50.000 gitu. Kemudian cost structure-mu adalah 14 juta misalnya. Berarti kan 14 juta dibagi 50.000, hasilnya 70 atau 700. 70 misalnya. Berarti key metric-nya adalah setiap bulan harus menjual 70 jilbab. Jadi key metric itu adalah target dan waktu untuk menyeimbangkan pengeluaran dan pendapatan. Gitu. Jadi key metric-nya kurang tepat isiannya ya. Kemudian unfair advantage memasarkan produk packaging produk. Nah, ini kurang tepat ya. Ini jatuhnya kayak unique atau solution. Unfair advantage itu dari semua orang, kenapa Mbak Hasna dan Mbak Anissa yang bikin jilbab kayak gini? Itu kenapa, bukan kenapa itu dibeli ya, kenapa produknya dibeli, bukan, itu kan unik sama solusi. Kenapa Mbak Hasna yang bikin bisnis ini, bukan Bu Santi, bukan Mbak Yayu? Kenapa gitu? Oh misalnya aku tuh udah pengalaman di dunia jilbab itu udah dari lahir Mas, aku udah pakai jilbab. Aku tuh udah punya koleksi jilbab itu 200 di rumah, jadi aku udah bisa bedain produknya. Oh aku tuh kenal apa namanya tuh garmen, apa ya, yang bikin jilbab itu garmen ya. Aku punya relasi dengan garmen-garmen seluruh Jogja misalnya. Jadi unfair advantage itu yang Mbak Hasna punya, yang tidak mungkin di-copy orang. Jadi ini ditiru orang lain nggak takut. Lah aku kan udah kenal ini, aku udah punya ini, nggak mungkin bisa ditiru Bu Santi. Bu Santi mulainya harus ngajak aku, nggak mungkin ninggalin aku. Gitu. Jadi unfair advantage itu yang dimiliki oleh yang bikin bisnis ini, yang nggak mungkin ditiru sama orang lain. Gitu ya Mbak ya, berarti ada 2 kotak yang isiannya kurang tepat ya. Selebihnya isinya mungkin bisa dibenerin ya, tapi udah tepat isiannya, bentuknya kayak gitu. Gitu Mbak Hasna dan Mbak yang Anissa. Yang mana Mas tadi yang salah? Key metric sama unfair advantage. Key metric dan unfair advantage. Jadi aku Mbak, key metric sama unfair. Key metric itu yang tengah bawah, unfair itu yang kan. Metric Ya, sama isinya unfair. yang metric harusnya target ya. Tadi unfair itu isinya kenapa Mbak Hasna yang bikin bukan orang lain. Itu kenal garmen, target, punya ya? pengalaman nih gitu. Iya. Kenapa Mas? Kenapa Mas? Apa tuh? Oh iya. Wah, delay sekali di Mbak Hasna. Udah cukup? Ya Mas, mulai. Oh iya. Makasih ya Yuk. Mas. Ada yang lain? Saya, Mas. Saya. Siapa nih? Mbak Yayu. Yayu. Silakan, Mbak. Saya share screen, Mbak. Ini juga masih ngawang-ngawang. Ya, saya sih nggak ngomong idenya jelek ya. Dari tadi pun aku ngomong idenya jelek ya. Isiannya yang benar gitu aja sih. Konsep saya itu kok di malam ini. Jadi nggak nilai di situ bagus atau enggak. Ini bukan lomba, bukan apa-apa kok. Ini sharing kan. Oke, Mbak Yayu. Namanya Belbia hijab lagi sama-sama hijab. Oke. Ini bisa kita compare ya. Nanti kita voting di akhir ya untuk muslimah yang join. Kita akan beli produknya siapa ya.
Oke, namanya adalah Belvia Hijab dari Mbak Yayu Indriani. Itu ini Pak fokusnya bukan ke hijab sih, malah ya jadi kayak gamis. Yes. Wear gitu. Semoga aku baca ini paham itu ya. Jadi kan berarti diisi ya. Oke, kita ke customer-nya dulu. Ini benar salah satu contoh yang paling benar teman-teman. Customer segment itu kayak gini contohnya. Jadi lokasinya di mana, wanita muslimah benar. Ini kayak waktu aku ngomong tadi dikoreksi. Aku ngoreksinya yang unfair advantage kayak customer-nya dari kemarin-kemarin. Jujur loh ini loh saya, Mas. Yes, ya. Tahu-tahu ini yang belakang lagi pada bikin, masih pada ngedit, ya udah nggak apa-apa lah. Customer segmentnya adalah lokasi kota besar benar, pendapatannya kurang dari 2 juta. Berarti kalau kita tahu pendapatannya segitu, kita tahu harganya mau dilempar berapa. Misalnya ya, lebih. Iya. Misalnya kalau kita, makanya kenapa customer segment itu spesifik ini Mbak Asna dan teman-teman yang lain mungkin. Kalau kita udah tahu tadi juga mungkin Bu Stati sama ya Bu, pet shop yang dimaksud itu pet shop yang gede, yang jadi customer-nya Ibu ya, pet shop yang gede, pet shop yang kecil kan beda-beda butuhannya. Karena istri saya suka kucing sekali. Dia tuh nyari promo belinya tuh harus yang gede gitu ya, makanan kucing itu. Dan ya beda kebutuhannya orang satu sama orang lain. Teman kantorku sekantorku tuh pelihara kucing semua, tapi ya produknya yang mereka beli beda-beda. Karena ya punyanya satu emang mewah selalu kucingnya. Di rumah saya ada 6, jadi ya rada ekonomis. Oke, lanjut ke Mbak Belvia Hijab Mbak Yayu. Ini contoh yang benar, wanita karir, minat dari segmen pasar, hijab syar'i, muslimah, himar, beauty, lokal produk dari luar. Dia udah tahu banget dia suka apa gitu kan Mbak Yayu. Iya benar, jadi kalau dia suka hijab syar'i. Yes. Early adopter-nya mungkin ya ditambahin ya mahasiswa muslimah di mana misalnya, pegawai kantor apa misalnya, rumah tangga apa. Jadi kelompoknya kan. Early adopter tuh kalau ini mau dijual pertama tuh sama kelompok yang mana. Jadi bisa berarti ditambahin. colongnya harus lebih spesifik ya? Akan enak kalau kita udah tahu mahasiswa muslimah UMZ, misalnya udah se-spesifik itu. Gitu. Misalnya pegawai kantor yang, itu misalnya pegawai kantor apa yang memang biasanya pakai baju muslimah yang kayak gitu. Misalnya ke gambarnya orang ini itu ngumpulnya di mana. Gitu. Misalnya jamaah ustadz siapa, gitu aja bisa. Benar-benar jamaah ustadz siapa. Makanya kalau udah tahu early adopter-nya itu, berarti kan channelnya, contoh nggak urutnya ya. Channelnya ya udah setiap ada acara-acara kajian kah, pengajian apa, aku buka stand di depannya. Karena aku tahu orang-orang ini bakal beli produkku. Tapi kalau kita udah tahu orang-orang ini nggak cocok, ya udah jangan dicoba gitu aja sih, menurutku itu paling gampangnya. Oke, problemnya adalah muslimah yang ingin terlihat syar'i namun fashionable, bener. Muslimah yang ingin terlihat CHIC apa? Cik itu gimana ya? Maksudnya Basna bisa menjelaskan? Cik itu apa? Ayam. Cik. Ya bukan. Gemoy. Gemoy? Gemes. Ya adalah itu. Ya simple tapi itu ya begitulah hijabnya. Muslimah remaja yang ingin memulai mengenakan hijab syar'i. Oke, jadi sudah ketahuan orang-orang seperti ini punya problem kayak gini. Mungkin kata kuncinya adalah fashionable dan orang yang lagi karena pengennya yang modelnya enggak itu aja atau norak gitu kan ya, pengennya yang fashionable gitu. Harusnya unique value proposition berarti itu fashionable, menggemaskan warna kontras, aksen detail, bahan yang premium nyaman itu harusnya jatuhnya ke solution ya Mbak. Tapi di solutionmu itu kebalik ke unique value. Unique value-nya kan himar yang fashionable itu udah. Jadi unique value proposition adalah himar yang fashionable, solutionmu adalah yang kamu taruh di unique itu ketukar aja sih menurutku. Kemudian channelnya benar, marketplace menurutku jadi tempatnya aja, media sosial benar. Mungkin juga bisa kayak influencer atau public figure ya, karena kayak jilbab itu meroketnya karena dipakai public figure ya. Setahu saya ya, kayak tahu-tahu Fatin di endorse jilbab, tahu-tahu siapa Arafah stand up itu di endorse jilbab, Mama Dede di endorse misalnya ya. Kan tapi lebih berpengaruh ke influencer sih. Mas. Iya makanya mungkin itu lebih daripada artis-artis gede kayaknya. Iya. Artis-artis hijrah misalnya, channelnya artis hijrah. Lanjut ke bawah Mbak, aku turun dulu revenue sama cost structure. Ini nggak tahu bener apa enggak sih Mas. Ya revenue stream modal pribadi itu bukan revenue menurutku. Nggak tahu ya kalau modal pribadi itu aku nggak nyebutin sebagai revenue. Kalau aku ya karena revenue ini nggak tahu secara akuntansinya ya. Kayak revenue stream kan pendapatnya dari mana kan nggak dari modal pribadi dong. Pendapatan ya dari transaksi yang diputer gitu. Kalau saya ya jatuhnya nggak tahu tapi secara akuntansi mungkin masuknya sebagai
sebagai modal ya. Pemasok bahan, pemasok label, pemasok jual. Ini pengeluaran. Revenue kan kita dapat uang dari mana? Pemasok bahan kita dapat. Berarti salah itu aku. Revenue stream kan berarti ya jilbab himarnya terjual kan, produknya terjual kan. Jadi berapa persen, misalnya 50%, 70% profit, itu namanya revenue kan. Gitu. Cost structure-nya berarti bahan baku, nyewa, segala macam, bener. Lah kayak metriknya ini kayak teman-teman pada sering salah ya. Kayak metrik itu tadi ya target ya untuk ngimbangin. Harusnya bisa dikoreksi ya. Misalnya revenue stream-nya setiap sama ya kayak tadi satu jilbab keuntungannya 50.000, cost structure-nya 10 juta misalnya, ya udah berarti 10 juta dibagi 50.000 berarti sekitar 200 jilbab terjual. Kayak metriknya berarti setiap bulan kita harus jual 200 gitu. Kemudian naik lagi Mbak advantage-nya. Advantage saya sangat menikmati saat memakai bahan premium dan chic bukan ya. Advantage-nya tadi ya bisa punya koleksi banyak, bisa kenal sama Ivan Gunawan, bisa punya relasi dengan garmen-garmen, bisa punya apa. Jadi yang nggak mungkin orang lain tiru. Karena kalau nggak punya advantage cenderungnya ya ini bisa dibikin sama Bu Santi, bisa dibikin sama Hasna tadi gitu. Jadi unique value, unique advantage itu yang Mbak Yayu punya yang nggak mungkin orang lain gampang dengan cepat ditiru gitu. Kurang lebih gitu. Tapi ini udah mengesankan beberapa kotaknya kurang tepat ngisinya, tapi beberapa kotaknya bisa jadi contoh yang benar ya teman-teman. Sorry, ini kelewatan satu. Existing alternatif itu bukan ini ya maksudnya ya Mbak ya. Walaupun tadi sering nggak tak bahas ya. Existing alternatif itu adalah customer segment yang punya problem ini. Sekarang itu ngapain mereka? Muslimah dengan gaji lalala ini yang punya masalah pengen terlihat cik itu sekarang gimana? Oh beli Rabani. Oh beli apa, existing alternatifnya itu. Nah makanya unique value itu harus lebih baik dari existingnya. Misalnya Mbak Yayu ini kan produknya belum ada. Nah sekarang mereka kalau butuh ini beli apa? Oh beli namanya brand ini, terus saja brand ini. Nah masalahnya unique yang Mbak Yayu tawarin itu apa yang lebih dari brand-brand yang mereka pakai sekarang? Oh misalnya bisa dilipat, nggak perlu nyetrika yang kayak tadi. Misalnya ini warnanya gini, udah itu. Dan pasti kan existingnya atau yang mereka pakai sekarang nggak punya unit itu akan membantu. Karena kalau sama-sama aja, jangan buka bisnis Mbak, buka aja reseller, welcome kata Bu Santi, reseller welcome. Itu kalau sama aja kan. Gitu. Makasih Mbak Yayu, ya semoga masukannya bisa diterima. Kalau terlalu cepat ya gitulah. Nanti bisa ditonton tayangan ulangnya. Makasih. Sama-sama. Yuk, yang lain. Enak ya ternyata ya. Saya, Pak. Ya, silakan Mas Dika. Udah bikin itunya? Sudah. Semoga yang baru ikutan juga bisa ngikutin ya. Kita lagi caci maki aja. Namanya orang kan ngerasa ini lebih enak. Halo. Ya, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan startup yaitu terkait dengan desain rumah dan bangunan. Itu namanya adalah The Budiman, yaitu Building Design of Mas Awan. Awan sendiri nama tengah saya Pak, jadi Ardika Awan Indra Laksmana. Next. Lalu ini contoh brosur atau outlet yang saya sebar biasanya di grup WA atau di grup Facebook, seperti itu Pak. Nah ini adalah salah satu contoh desain rumah yang sudah saya kerjakan. Ini lokasinya ada di Sidoarjo, Jawa Timur. Nah untuk kontaknya bisa lihat di Instagram saya, yaitu Indra Laksmana. Ini ada desain rumah The Budiman atau di Highlight contohnya. Kemudian juga bisa dilihat di YouTube saya yaitu Ardika Indra Laksmana. Kata kuncinya adalah sebagai berikut. Nah, langsung ke link kanvasnya seperti ini, Pak. Oke.
Oke, tak review langsung ya Mas Awan ya. Yang pertama saya suka namanya The Budiman. Ada singkatannya lagi, cari-cari kayak. Tapi keren-keren. Jadi bapak saya itu kuli bangunan. Saya bikinin website tapi nggak keurus. Jadi saya punya ikatan emosional kalau ada yang punya bisnis tentang bangun-membangun. Oke ya, customer segmentnya customer yang biasanya sibuk serta memiliki data terbatas. Kalau bisa customer segment itu bukan kata sifat ya. Nah, saya sangat menyarankan misalnya malah lebih tepat pasangan muda. Berarti kan pasangan yang baru menikah, kemudian budget mereka itu berapa gajinya. Misalnya lahan terbatas itu berarti lahannya itu seberapa gitu. Jadi customer segmentnya itu akan tinggal di kota mana bahkan gitu. Jadi karena customer dengan rutinitas yang sibuk itu kita nggak tahu. Tapi pasangan muda yang baru menikah kita tahu. Oh Mbak Yayu misalnya baru nikah, Mbak Yayu tawarin. Kan gitu, karena udah tahu sifatnya, tahu demografinya apa sih namanya kayak gitu. Jadi tahu aspek-aspeknya apa gitu sifat-sifatnya, bukan yang kalimat-kalimat sifat yang sibuk dana terbatas yang gimana, rutinitas yang sibuk gimana itu. Terus problemnya adalah terbatasnya pasangan muda keluarga sendiri. Problemnya adalah terbatasnya pemahaman terkait desain boleh, jadi kesulitan tentang desain, ribet, kurang menarik, mahalnya tarif benar, terbatasnya waktu. Oke. Benar itu problemnya. Kemudian memberi pemahaman dan gambaran kayak alternatifnya sama ya Mas Awan ya, kurang tepatnya adalah mereka sekarang itu kalau punya problem kayak gini tuh ngapain? Misalnya nyari di Google, misalnya ngubungi teman sendiri, atau mereka bahkan bangun rumah asal-asalan. Jadi kayak alternatif itu mereka yang punya masalah ini tuh ngapain? Nah, uniknya harusnya menjawab itu. Nggak mungkin kayak orang lain. Kok nah, adanya visual gambar, Prima menyajikan jasa gambar desain rumah dengan harga yang terjangkau dan cepat dan selesai seminggu dan bonus 1 kali. Oke, ini udah jelas banget unique value yang contoh yang benar walaupun panjang ya. Tapi kan kalau disingkat berarti kan cepat, terjangkau, selesai 1 minggu ya. Jadi pengerjaan 1 minggu dan bonus 1 revisi itu lebih value-nya lebih kelihatan ya Mas, ketimbang harga yang terjangkau dan cepat itu yang gimana gitu. Oh, kita seminggu pasti jadi. Jadi unik yang kita tawarkan itu yang lain pasti lama, kita seminggu pasti jadi. Itu kan unik banget. Misalnya itu ya. Kalau aku nggak tahu di bisnis ini tuh seberapa lama ya desain itu ya, dan aku nggak tahu juga caranya gimana. Solusinya adanya visual benar, gambar prodi ya ini benar. Ini contoh sekali lagi contoh yang benar. Solution itu wujudnya seperti apa ya? Ini udah jelas banget yang nanti kalau orang pakai jasanya Mas The Budiman ini bakal dapat ini aja. Kemudian channelnya juga benar, Instagram, grup WA, YouTube, personal tuh berarti kenal ditawarin gitu ya. Ini teman-teman juga yang pengen punya rumah dengan budget yang mepet bisa hubungi Mas Awan. Kemudian lihat daftarnya kita ke bawah revenue stream-nya, pendapatan per bulannya 500.000 berarti ya per gambar ya, itu maksudnya. 500 sampai 1 juta biasanya Pak. Per gambar. Oke. Berarti cost structure-nya cuma butuh kuota internet. Mas Awan nggak menggaji diri sendiri atau nggak ada yang digaji nih? Nggak ada Pak. Kerjain sendiri. Ya pun kalau akan bagus kalau cost structure itu nge-cover diri kita ya. Kan kalau tadi beli jilbab mungkin bayar admin atau kitanya kurang kerja. Kalau ini kan jasa dan Mas Awan ngeluarin sesuatu toh. Berarti kan harusnya pengeluarannya ya menggaji diri sendiri. Misalnya let's say selain kuota kita dibayarnya misalnya samain UMR atau apa. Itu contoh paling gampang ya. Kan nanti selebih itu ya kita menggaji diri sendiri lah kalau kita itu sahab Waila itu berarti kayak metriknya berarti 6 desain. Ini contoh paling bener guys. Jadi pengeluarannya 3 juta, pengeluarannya 3 juta. 30.000. Pengeluarannya 30.000 murah banget. 30.000 ini balik modal desain 1 udah tutup 12 bulan. Pokoknya kayak metrik adalah revenue stream dibagi cost structure gitu. Jadi butuh 6 desain misalnya untuk ya target juga bisa dibikin kayak gini sih kayak metrik. Conversion kemampuan menggambar cepat, harga yang murah bukan ya. Conversion kayak Mas Awan punya sertifikasi AutoCAD atau apa gitu-gitu sih. Tapi itu kan bisa dimudah orang lain. Misalnya cepatnya tuh karena apa? Misalnya punya 1000 template yang siap pakai misalnya. Orang lain nggak punya, ya itu kan bisa jadi unfair-nya. Karena ini kan misalnya semua anak-anak lulusan gambar bangunan, kalau saya dulu STM, bisa semua nih. Tapi yang kekuatan saya itu saya punya 1000 template. Jadi mau rumahnya kayak apa, aku udah tinggal pasang-pasang doang misalnya gitu. Mungkin kalau boleh naik Mas, karena Mas
Awan tadi pakai slide-slide sebelumnya coba. Ini itu yang lead kanvasnya. Slide sebelumnya Mas saya kasih beberapa masukan yang ini menarik sih kalau punya YouTube sebelumnya. Yang brosur sih aku yang tertarik itu. Oh ini. Yang brosur. Nah ini Mas, ini permasalahan utama guys. Karena Mas Awan tuh kan menawarkan jasa desain. Berarti logikanya desainnya harus bagus. Oh, ya. Tadi Mbak Yayu, Mbak Hasna nawarin jilbab yang chic gitu. Terus kalau ada modelnya nggak chic, orang nggak percaya dong. Okay. Mbak Santi nawarin pet shop, ya udah nggak usah butuh apa-apa Mbak. Kan nggak perlu diwujudkan dalam apa-apa orang pet shop gitu kan. Nah tapi kalau jasanya adalah desain, saya sangat nyaranin pakai desain yang benar-benar bagus. Jadi orang percaya dulu. Dan kalau ngikutin materi yang kemarin, saya kan ngasih lihat tuh yang kalau masih ingat ya ada iPod. Sama satunya itu yang MP3 player tuh. Yang MP3 player kan fitur. Yang satunya cuma iPod terus tulisannya 1000 lagu dalam kantongmu. Lah mungkin saja karena value-nya Mas Awan tadi itu adalah desainnya itu seminggu jadi dengan segala macam itu bisa cuma gambar yang sangat rumah yang sangat bagus, desain semacam ini jadi dalam waktu satu minggu setelah kita ngobrol 1 jam, misalnya gitu. Jadi desain ini akan jadi 1 minggu setelah kita ngobrol 1 jam. Jadi kan butuh konsultasi misalnya, dan saya masih menerima review. Jadi poin paling pentingnya apa? Karena ini dilakukan semua orang kan, tapi yang menjadiin ini 1 minggu cuma kita cuma Mas Dika gitu ya. Jadi harus bisa di manage banget sih, apalagi logonya Mas Yao. Nggak tahu sih, kalau kayak Canva itu bisa membantu banget ya. Jadi desain yang Mas itu udah jadi, terus belakangnya dikasih logonya seminggu jadi, itu pasti. Misalnya kayak nikah seminggu, nggak bosen tinggal sama mertua. Gitu. Ceritanya adalah pasangan muda kan kepikirannya apa ya? Jangan sampai kan harusnya gini. Iklan atau poster yang baik itu menjawab problem si customer. Nah, problem si customer kan si pasangan muda tadi. Pasangan muda itu kan merasa itu kan, Mas Dika, merasa kalau misalnya nggak nyaman sama mertua, budgetnya dikit kan udah sesuai banget. Jadi buat kamu pasangan muda yang nggak betah sama mertua, yuk saya bantu desain rumah masa depanmu. Seminggu pasti jadi. Gitu-gitu aja. Jadi udah ditargetin siapa, apa problemnya, terus dijanjiin apa. Kayak inget-inget bahwa orang dijanjiin apa? Mas Dika enggak, Mas Dika kurus mau enggak? Mau gitu, tapi disuruh enggak makan 15 jam sehari, nge-gym setiap hari malas. Mbak Yayu ditawarin, Mbak Yayu mau enggak harus minum jamu tiap hari gini, enggak mau, tapi dijanjiin cantik pasti mau. Jadi endingnya tuh apa sih? Oh endingnya tuh rumah ini bakal jadi seminggu, bukan prosesnya. Ini kan kayak proses banget lah gitu, dan orang lain pasti ngelakuin ini gitu. Tapi kalau targetnya Mas Dika adalah orang-orang tua, pas iklan kecil kan gini-gini. Tapi kalau targetnya milenial, pasangan-pasangan muda, kayaknya bukan yang kayak gini deh. Lebih diringkas gitu ya Pak? Ya bisa ringkas, dan kayak mereka kayak minimalis, kemudian rumahnya tuh kecil tapi bisa fungsionalnya banyak gitu-gitu sih. Mungkin itu sih saran saya, Mas. Bagi personal ya ini subjektif ya. Sebagai istri saya tuh, permintaan ke saya tuh waktu mau nikah itu yang penting punya rumah soalnya. Jadi kayak PR banget sih. Tinggal sama mertua tuh PR. Itu aja. Gitu. Makasih ya. Soalnya produknya bagus Mas Dika, harganya murah banget sekali ya. Tapi jualannya nggak begitu. Coba jualannya lebih bagus, harganya lebih mahal. Iya Pak. Baru nyoba-nyoba akhir tahun kemarin ini Pak. Alhamdulillah udah beberapa. Tapi kalau customernya yang kayak tadi perumahan segala macam yang nggak butuh kayak tadi saya omongin juga nggak apa-apa. Mereka misalnya butuh harga yang murah ya udah itu kan yang dicari. Misalnya ya. Iya Pak. Makasih Mas Ardika. Terima kasih masukannya Pak Ben. Yes. Makin menarik nih. Ada lagi nggak? Saya pada baru bikin tuh kayak STM zaman STM baru yang lain ngumpulin. Saya Pak. Ya, Mas Misi silakan Mas. Mohon maaf. Tadi juga lihat-lihat terus sedikit direvisi ini Pak. Biar agak betul sedikit Pak. Sudah terlihat ya Pak?
Mas. Ya. Oke, makasih Mas Wiji. Namanya HK Furnitur. Nah, kalau dari namanya ini tentang perabot-perabot furnitur ya. Semoga benar ya. Pak. Oke. Kita ke customer segmennya masyarakat umum. Karena sekali lagi kayak yang udah-udah ya Mas Wiji dan teman-teman semuanya, kalau bisa customer segmen itu spesifik tadi ya. Kalau jualnya mahal ya biasanya berarti orang-orang dengan pendapatan seberapa, tinggalnya di mana, mereka pakainya itu apa gitu. Jadi customer segmen itu akan memudahkan kita mau nawarin ke siapa gitu. Kalau masyarakat umum, saya bukan gitu. Saya nggak peduli sama furnitur rumah saya kosong, nggak ada apa-apanya. Istri saya yang rempong, berarti kan customer-nya mungkin istri ibu rumah tangga atau yang ibu rumah tangga yang punya banyak tamu lah. Ibu rumah tangga yang punya banyak tamu itu yang gimana? Dia itu sosialita, suka arisan gitu-gitu, nggak mau kalah sama orang. Berarti kan beda banget ya. Secara orangnya siapa, problemnya apa. Bahan baku mahal ya. Si masyarakat sih nggak peduli bahan baku mahal ya. Produknya mahal. Bahan baku mahal kan masalah produsen ya, bukan masalah customer ya. Oh iya Pak. Atau enggak? Skill tenaga kurang bagus, penjualan lambat. Ini sekali lagi ini kayak yang pertama Bu Santi tadi ya. Ini kayak problemnya si HK Furnitur, bukan problemnya si customer segmen. Kalau ngikutin materi saya kemarin, customer itu punya problem itu punya customer. Jadi bukan problemnya kita, problemnya usahanya, tapi problemnya si customer gitu. Oke, alternatif bahan baku lain yang semuanya potensial bisa ya. Value-nya harga terjangkau benar, solusinya mencetak bahan baku sendiri, pelatihan SDM. Nah, ini sekali lagi solusinya ini kayak Bu Santi tadi ya, malah solusi ke problemnya Mas Wiji dan HK, tapi harusnya solusi itu yang bentuknya itu kayak apa, harga terjangkau itu berarti kayak apa, berarti misalnya furnitur dengan kualitas terbaik atau furnitur apa gitu, wujudnya itu apa solusi itu. Terus revenue stream penjualan furnitur, layanan servis, penjualan aksesoris furnitur benar, strukturnya juga benar, hingga kalau ada angkanya bisa ngebantu ya Mas Wiji ya. Jadi misalnya revenue stream-nya setiap satu penjualan itu dapat 100.000, strukturnya itu 10 juta, tinggal dibagi kayak metrik itu ya. Jadi 10 juta dibagi 100.000, let's say itu adalah itu. Sudah benar. Kemudian alhamdulillah seni desain unik, jaminan barang. Nah ini seni desain unik, jaminan barang itu jatuhnya ke unique value ya, atau solusi ya. Unfair advantage itu kenapa Mas Wiji? Kan bisa aja aku bikin, aku bisa kok. Aku bisa ngopi idenya Mas Wiji. Tapi yang dimiliki Mas Wiji apa? Misalnya udah punya pengalaman bertahun-tahun di industri furnitur. Atau misalnya punya bapak saya dari keluarga ke keluarga itu adalah pengrajin kayu. Atau misalnya Mas Wiji kenal sama yang perhutani, bahan bakunya. Jadi nggak mungkin orang lain bisa ngikut. Oh lah, yang kenal perhutani saya kok. Nggak mungkin orang lain ngikut. Jadi unfair itu kenapa Mas Wiji bukan orang lain. Bukan kenapa produk itu dibeli ya. Kenapa Mas Wiji bukan yang lain. Jadi kalau orang lain mau ngikut-ngikut nggak mungkin bisa. Aku tok yang punya ini. Gitu. Paham ya Mas Wiji ya? Kurang lebih seperti itu sih Mas. Oke, baik paham Pak. Semoga terima kasih Pak. Terima. Ya siap. Yang lain? Aku dikirimi presensi dong. Berarti ini ada absennya. Wah nggak present, nggak dapat nilai, kayak nggak lulus. Harus ditebus ke Taiwan kayak. Silakan Mbak Zakia. Saya share screen ya Mas. Boleh silakan. Kelihatan nggak Mas? Nah ya kelihatan. Mantap ya pakai HP bisa ya. Keren. Baru tahu bisa pakai HP. Oke Mbak Zakia ya. Iya Mas. Mbak Zakia namanya Baby Bu. Baby Bu kalau dari namanya kepikiran ini kayak peralatan untuk bayi-bayi, tapi nggak tahu ya. Oke. Bener ya, customer segmennya itu orang tua yang memiliki anak bayi. Bener ya, customer itu orang tuanya kan ya, bukan bayinya ya. Kemarin udah dibahas ya. Orang tuanya punya bayi, sering dinas keluar kota. Kalau bisa, yang sering dinas keluar kota bisa sebutin ya kerjaannya apa. Orang tua perkotaan bener. Lihat daftarnya berumah tangga lah. Kan orang tuanya sering keluar kota, ibu rumah tangga masa keluar kota dong. Terlihat daftarnya bisa kayak perkumpulan karyawan BUMN, bisa aja gitu ya. Jadi terlihat daftarnya ya harusnya bukan ibu rumah tangga, harusnya ya karena customer segmennya kayak gini, terlihat daftarnya harusnya yang mencerminkan mereka. Ya.
Problemnya tidak bisa main di luar rumah, penggunaan barang perlengkapan bayi singkat tapi harganya mahal. Benar, merupakan ke traveling ini. Pandemi sama traveling kan lawan kata. Tapi bisa kan Mas? Iya bisa aja sih. Tapi itu kayak kenapa di atas disebut pandemi gitu aja sih. Oh berarti si orang tua ini ngajak anaknya keluar kota gitu ya? Ya misalnya kayak ada apa misalnya kayak traveling gitu kan Mas, apa ngajak anak itu kan misalnya bawa-bawa barang itu kan susah tuh bawa barang kayak sih. Jadi bisa disewain aja di tempat. Oke, benar. Lebih hemat menghemat biaya jika menyewa perlengkapan daripada benar. Nah, ini yang value proposition-nya itu enggak kayak gini bentuknya ya Mbak Zakia ya. Yang kamu tawarin tuh apa? Berarti nyewa barang yang kamu butuhkan menyewa barang selama kebutuhanmu. Berarti kan gitu value-nya kan. Jadi nggak harus beli. Value-nya kan nggak harus beli. Itu kan kata kuncinya. Iya. Gitu. Jadi nih penggunaan barang sewaktu kebutuhan tuh poin yang kedua yang benar menurut saya. Terus solusinya itu membuat orang ya solusinya itu wujudnya apa ya? Jadi misalnya persewaan barang, misalnya apa? Solusi itu wujudnya barangnya itu kayak apa bentuknya? Gitu. Channelnya benar. Referensinya keuntungan dari perlengkapan bayi berarti sewa lah. Setiap satu sewa berapa bisa ditulis, kontraktornya benar. Oke, gaji. Lah kayak metriknya sama kayak teman-teman sebelumnya ya. Kayak metrik itu adalah apa yang jadi penyeimbang antara revenue sama cost. Makanya tadi ya. Jadi misalnya revenue setiap satu nyewa itu 20.000. Berarti kontraktornya sebulan itu 10 juta, berarti 10 juta dibagi 20.000. Gitu ya. Terus ada promo. Unfair advantage-nya itu atas kepedulian keamanan dan ada lain. Nah itu sama yang kayak sebelum-sebelumnya Mbak Zakia ya. Unfair itu kenapa Mbak Zakia lah ya? Mbak Zakia udah punya anak? Belum. Lah itu. Unfair advantage-nya bisa kayak punya pengalaman traveling dengan 10 anak gitu. Kayak halilintar family misalnya. Jadi kan, aku ya kalian nggak bisa niru aku, orang aku udah pengalaman punya anak dan ngurus mereka dengan cara ini. Jadi unfair advantage itu kenapa Mbak Zakia bukan orang-orang lain yang bikin ini, itu namanya unfair advantage gitu. Jadi yang kamu tulis di unfair advantage ini Mbak, kayaknya itu jatuhnya ke value atau solusi. Tuh. Tapi di yang menarik, contohnya kan aku kebayang Mbak, solusinya karena kamu nggak nyebutin. Solusinya tuh apa sih disebut perlengkapan bayi yang disingkat tuh apa contohnya? Ya kayak stroller bayi gitu Mas. Terus stroller bayi. Ada mainan anak misalnya. Kayak gitu. Oke. Dan itu ada kayak kan kalau dipinjemin rusak gimana anaknya nakal? Ya itu mungkin nanti ada ini Mas, ada ketentuannya kalau rusak apa gitu. Ada nah berarti kan itu kan bisa masuk ke value. Jadi penggunaan barang sesuai waktu dan kebutuhan dan bergaransi misalnya gitu ya. Jadi itu untuk mengunci bahwa yang kita lakukan itu ya nanti dipinjemin tapi kalau rusak nggak apa-apa kok, itu ada jaminannya, itu akan membantu jadi value-nya juga Mbak. Misalnya ya, ini contoh kalau konkretnya gitu. Karena kebutuhan bayi itu popok kan nggak dipinjemin, masa popok disewain kan nggak ya, sekali pakai misalnya. Itu ya Mbak Zakia, makasih untuk babybu.id. Coba aja Mbak, ini kan bisa aja sama. Yang lain? Mantap. Saya Pak. Siapa nih yang ngomong? Mas Nadrian. Nah, oh iya Allah, mukanya sebelah, aku nyari di mana sebelah. Silakan Mas Nadrian, di share screen-nya. Apakah sudah terlihat? Yes, boleh di zoom dikit nggak Mas? Atau yang atasnya di hide dulu. Yes, sip, makasih. Oke Mas Nadrianina, kok Nina nama saya? Oh Nadriannya bahasa Arab ya, Nina punya kita. Ini Nadrian kita, Nadrianina. Namanya mie ayam Granny. Oke, mie ayam. Ya. Ini buat Mas Nadrian ya. Secara subjektif, saya tuh maniak mie ayam. Secara subjektif. Jadi kayak setiap makan siang, saya tuh nyari mie ayam, muter dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi benar-benar apa ya? Pengen tahu dari yang paling murah jalanan sampai apapun. Oke, kita lihat apakah seharusnya saya customer-nya ya, harusnya. Customer segmennya, target pasar atau pelanggan dasar ke disasar adalah generasi milenial dengan rentang usia. Ya, kalau bisa ditambahin ya.
nggak secara usia aja tinggal di mana misalnya, pendapatannya berapa misalnya, mereka, karena milenial nggak semuanya sama, itu sih garis bawahnya. Problem yang mereka lakukan, sulit menemukan pilihan makanan sehat dengan lebih nyaman saat dari warung yang jual mie sehat. Sebenarnya pengiriman saat makan siang ke tempat kerja. Sebenarnya itu masalahnya beda-beda ya. Anak usia 14 tahun kan nggak mungkin ngalamin pengirimannya sulit ke tempat kerja kan, mereka nggak kerja ya, kan, masih gitu sekolah. ya. Maksudnya itu makanya kalau customer segmentnya spesifik, problemnya pasti spesifik. Dan karena problemnya kayak gini, mie instan alami Lemonilo kemarin mas akhirnya istriku masak itu, dan menurut saya nggak ada apa-apanya sama Indomie. Aneh sih, sehat itu aneh ya rasanya. Kalau yang existing alternatifnya itu benar nggak Pak? Bener, makanya Lemonilo bener, Fit Me bener. Makanya kemarin aku nyobain Lemonilo akhirnya. Saya Indomie juga mania. So unique value-nya, layanan kami menawarkan kombinasi unik dari kesehatan, keamanan, variasi, eksklusif, bahan-bahan. Ya, yang teknik memasak eksklusif itu juga benar ya, Mas ya. Tapi mungkin kan unique value itu sebenarnya nggak boleh panjang banget. Intinya apa sih? Oh, intinya kombinasi antara sehat, nyaman, dan variatif. Itu aja boleh. Gitu aja. Jadi yang lain-lain bisa masuk lagi. Solusinya benar, bahan berkualitas, makanan siang dengan pengantaran kantor, dan sekolah, menjual mie ayam dengan harga yang terjangkau. Mungkin menjual mie ayam dan dengan harga yang terjangkau bisa benar, bisa tepat ya, bisa salah ya. Solusinya benar tadi, bisa diantar, bahannya berkualitas, benar banget. Channelnya juga benar, media sosial, bisa aplikasi pesan antar, benar juga. Terus revenue stream, sekali lagi saya nggak tahu modal pribadi itu masuk atau enggak ya. Ini saya aja yang kurang tahu ya. Investasi begitu ya benar. Jadi revenue streamnya itu penjualan mangkok dan penjualan menu pendamping. Ya, tinggal bisa dikasih ya rentangnya itu berapa. Yang benar biaya bahan baku, cost structure-nya benar, kayak metriknya sama ya, kurang tepat isiannya aja kalau di saya. Kalau saya lebih cenderung kayak metrik itu ya revenue dibagi cost structure. Jadi kalau kita cost structure dibagi revenue. Jadi kita pengeluarannya berapa, dibagi kita jual berapa mangkok untuk menutup operasional itu. Advantage-nya juru masak yang handal. Jadi si Nandriana Nina ini pemasak yang handal. Pemasak modern dan praktis kayaknya semua orang bisa punya, Mas. Pemasak bahan percaya juga semua orang bisa ada itu. Jadi mungkin bisa kayak pengalaman di dunia kuliner bertahun-tahun, misalnya kayak kenal supplier yang tepat gitu sih. Pemasak bahan percaya itu juga mungkin bisa punya relasi ke sana. Gitu. So far ini menarik, mungkin perlu ditebelin value-nya karena cukup banyak, variasi juga cukup banyak, bisa tempat kamu kerja misalnya gitu. Jadi bedanya dengan mie ayam yang lain itu bisa diantar, karena BTW nggak tahu ya kalian suka apa sama mie ayam itu dibungkus sama makan di tempat tuh beda. Kalau ada yang tahu ya, beda dengan bakso ya. Bakso itu kuahnya bisa dipisah dan bisa masih deket lah gitu. Tapi mie ayam kalau kuahnya dipisah aneh, kalau saya ya, kalau dicampur melar. Jadi mie ayam yang bisa dikirim tuh sesuatu seperti Mas Nandri. Tapi tinggal gimana, apakah kamu punya bahan pengawet yang keren atau angetnya gimana atau gimana sih. Gitu aja sih. Kalau secara bisa nemuin kayak Lemonilo tapi versi yang lebih murah, karena Lemonilo mahal banget sih dibanding Indomie. Ya apapun itu sangat potensial kalau dirun beneran. Ini ide udah jalan atau gimana, Mas? Ini masih sebatas ide, Mas. Belum jalan. Tapi suka mie ayam? Suka. Tapi kebayangmu kalau jual ini ada yang beli? Pasti kan nyari yang sehat semuanya. Oh, nyari yang sehat. Yeah. Aku juga di Semarang tuh kayak punya sering kadang-kadang dulu sih namanya ya mie ayam rumput warna hijau gitu ya. Aneh gitu, tapi ya unik gitu, sedikit lebih beda daripada sedikit lebih baik sih. Makasih Mas Nandriana, sharingnya buat saya lapar. Mas Nandriana ini mahasiswa kita dari luar negeri, Mas. Mantap sekali, namanya Nandriana. Ya, panjang. Dari mana, Mas? Dari Madagaskar. Madagaskar. Ya. Bahasa Indonesia sudah bagus. Oh, asli Madagaskar. Ya, ya Mas. Kok bisa? Masa kok saya kaget. Mantap. Madagaskar ada mie ayam? Adanya mie ayam pangsit itu. Tapi rasanya beda sama di sini. Chicken noodle. Yang mirip-mirip mie Vietnam itu, Pak. Lupa namanya. Vietnam.
Kalau mie ayam Indonesia belum ada di sana. Ragoto, where you stay now? Unires. Unires. Oh, Unires. Are you in Unires ya? Ya, Unires. I think you can visit in MM ya. Pak Nur and Bu Arni doesn't need to be in semester ya, because pandemi ya. Madagaskar itu kan yang secuil di Afrika itu kan? Ya, pulau di samping kanannya sebelah selatan, dekat Afrika Selatan. Bisa bahasa Indonesia, pantesan namanya aneh. Salam kenal Mas. Ya, salam Mas kenal. lagi, Mister. Yang lain guys, ada lagi? Saya Pak. Iya, silakan Mbak Herzalina Herbenita. Semangat dong, jangan. Iya salah nggak apa-apa. Kalau nggak salah kan nggak bisa bener nggak sih? Boleh terus di present, ya? Di present boleh nggak Mbak biar? Oh oke. Nggak apa-apa. Oke, ini adalah namanya Fun Body Tour and Travel dari Mbak Herzalina Herzalina, typo, R-nya kurang. Herzalina. Iya. Iya, Mbak Herzalo. Oke, Fun Body Tour and Travel berarti ini teman traveling. Kalau membaca namanya ya, semoga itu benar ya interpretasi saya. Karena temanya sama kayak yang udah-udah ya, belajar mahasiswa kurang spesifik, pasangan baru yang. Nah ini lebih jelas ya, pasangan baru yang ingin honeymoon. Nah, itu sudah spesifik dan punya problem kan. Ya waktu itu saya sama istri saya juga mikir itu honeymoon kemana. Mungkin ya yang pasangan baru ini tuh tingkat ekonominya seperti apa, Mbak Erja. Bisa aja, oh dia orang kantoran, atau gaji berapa lah. Jadi kamu tawarin ini pas baru nikah, dan kalau dia baru nikah tapi habis itu pusing, mikir utang kan juga nggak bisa kan? Nggak bisa dong gitu. Jadi yang kayak apa? Keluarga yang ingin berlibur juga boleh. Aspirasi tempat wisata oke, sarana prasarana boleh. Early adopternya semuanya ingin pasti, solo traveler, travel dan tour, travel lokal. Jadi itu paling existing yang paling gampang. Saya kata mas saya waktu itu pakai kayak Agoda kayak gitu sih, kalau mau kemana-kemana. Gitu. Terus unique value proposition, harga tur terjangkau, fasilitas kemudian lengkap, privasi lebih terjaga. Nah ini ya walaupun ini jadi kayak solusi ya Mbak Erza ya, tapi bisa aja dirap jadi kayak harga yang terjangkau. Ini juga bisa sih dokumentasi eksklusif kayaknya solusi sih, bukan unique value kayak privasi itu benar sih. Solusinya benar, kemudian urusan tiket oke, itu wujudnya benar. Kemudian revenue sama kayak tadi ya, cost structure sama, pokoknya ditambahin pakai liburannya berapa harganya, cost structure-nya ngeluarin uang berapa, kayak metriknya itu targetnya seberapa. Terus fun buat itu ini high level konsepnya nih, dari tadi jarang yang ngisi ya. High level konsepnya kurang tepat ya Mbak ya. High level konsepnya ini kan kayak jargon malah kami ya, liburan. Fun body tour and travel, bukan gitu ya. Jadi kemarin contohnya kan kayak apa tuh Primagama, terus les online gitu. Les ya gitu maksudnya. Ya jadi aku mikirnya tuh kayak gitu, kayak slogan gitu. Ya, enggak gitu. Formulanya tuh gini. Fun body tour and travel itu kayak apa? Kayak Primagamanya apa? Bedanya apa gitu. Jadi fun body and travel kayak apa? Iya. Terus X-nya itu, yang Primagama kemarin itu harusnya X-nya itu adalah sesuatu yang ngertiin orang, sesuatu yang produk yang ngertiin banyak orang. Contohnya kayak apa ya? Ngertiin orang terus bisa beda-beda. Aku tadi kepinginnya itu kayak dokter, kayak psikiater tapi khusus traveling gitu. Paham nggak sih bedanya? Ini kayak pelawak tapi khusus traveling.
kayak sesuatu yang ngertiin kamu tuh kayak pacar tapi untuk traveling. Aneh banget sih. Tapi produk apa sih yang bisa ngertiin banyak orang tuh apa ya? Itulah gitu. Maksudnya bisa aja kayak gitu. Jadi kayak Google khusus travel gitu bisa aja. Di Google itu Google berarti Google tapi khusus untuk travel bisa aja gitu. Kayak X-nya tuh sesuatu yang familiar, Primagama tapi online. Jadi kan Primagama udah tahu orang diajari sesuatu terus tapi platformnya online. Unfair advantage-nya pelayanan yang sama ya, unfair advantage-nya sama ya, kamu bisa ngomong kamu ahli traveler, kamu punya ratusan apa sih namanya tukang nemenin wisata misalnya, punya relasi di dinas pariwisata, misalnya kamu punya apa, jadi unfair itu kenapa kamu yang bikin ini dan nggak mungkin ditiru sama orang lain, itu kuncinya sih. Itu. Tapi secara konsep, saya kalau ngomongin tentang travel ini sisi yang lain yang aku nambahin di akhir ya Mbak Herza ya. Sering banget isu tentang traveling atau wisata itu isu Zoom kalau saya ya. Sering banget di Google hasilnya bagus, Instagram hasilnya bagus, kita ke sono tuh Zoom. Nggak tahu ya kenapa ya. Misalnya lihat pantai, ada pantai baru di Gunung Kidul nih, atau pantai apa, atau pas setelah kita ke sana, kok kayak gini, pasti Zoom-nya gede banget ya. Itu bisa jadi pintu masuk gitu, karena kezongan itu yang bakal di solve gitu. Makanya mungkin aspirasi yang sulit itu yang tempatnya kayak apa gitu, administrasi yang sulit misalnya kalau administrasi. Contohnya, jadi kalau saya cenderung ke problemnya itu sering ada kekecewaan ketika orang wisata di tempat yang baru ya dia tahu referensinya dengan baik gitu sih kalau aku memandangnya. Tapi kalau ini misalnya yang ditarget adalah orang-orang yang pengen wisata, tapi itu mungkin dia adalah wisatawan amatir, ya. Mungkin harga itu jadi pertimbangan, gitu. Karena beda orang, beda problem, beda value, itu semuanya beda. Gitu. Makanya saya selalu nyaranin customer itu satu aja dulu. Nanti kalau ini laku sama pasangan yang mau honeymoon, ya udah kita lebarin. Keluarga, targetnya kayak gini, beda gitu. Karena yang dibutuhin keluarga sama pasangan yang mau honeymoon, apalagi ke pelajar, itu bakal beda banget semua. Dan harganya bakal beda, solusinya bakal beda, revenue-nya bakal beda. Kalau revenue-nya orang mau honeymoon, bisa aja dia paketan honeymoon-nya, berupa apa-apa, tapi keluarga mungkin beda lagi, pelajar mahasiswa mungkin beda lagi revenue-nya. Jadi jangan, saya selalu nyaranin kalau bikin link canvas itu untuk satu customer spesifik dulu, sebelum ke yang lain. Jadi kalau udah sukses sama satu, baru naikin yang lain, Itu aja sih saran saya Mbak Herza. Dan paling penting ini lagi pandemi, nggak tahu kita bisa jalan-jalan kapan itu. Itu Mbak Herza. Yes, terima kasih Mbak Herza. Wah, makin menarik, makin malam nih. Yang belum lagi nih, ini dinilai loh ini loh. Saya Pak. Siapa lagi nih? Nadia. Masih mute Mbak Nadia, boleh di-share screen. Oh iya Pak. Sudah muncul ya Pak? Di aku kok masih hitam. Produk kreatif mungkin ya dari namanya. Oke, customer segmennya, target pasar pelaku UMKM dan small business online. Produk seadanya benar, ambil foto milik orang lain itu benar sekali, merekrut freelance fotografer. Tapi harusnya kalau strukturnya kayak gini mereka harusnya nggak kuat bayar fotografer freelance ya. Mungkin amatir fotografer lebih tepat ya. Ponakannya bisa moto, ponakannya jago TikTok, suruh motoin bentar gitu-gitu. Harusnya ya. Kemudian unique value-nya efisien, produk yang dikirim dengan akan kembang klien, tema, 3 paket per produk lebih terjangkau. Oh, berarti kalau aku ngebayangin ya harusnya solusinya itu, tapi berarti produknya dikirim ke Mbak Nadia foto dibalikin lagi. Iya Pak. Gitu. Keren. Itu harusnya uniknya bisa disusun kalimat itu aja ya Mbak ya. Oh iya. Jadi kayak pelayanan dari rumah gitu misalnya. Kata-katanya kayak
produk tidak perlu repot menyiapkan, misalnya produk Anda datang, dokumentasi terbaik juga kembali ke Anda, bisa gitu-gitu ya. Oke, solusinya hasil produk menggunakan jasa foto produk visual yang ditambahkan mengikuti transaksi. Betul, solusinya itu ya. Tadi juga bisa kayak antar jemput dalam tanda kutip tadi ya, kayak pesan antar gitu ya, kayak ngantarin produk itu bisa jadi solusi juga. Jadi servisnya itu bentuknya apa? Ya produknya dikirim, nanti kita kirim hasilnya juga. Betul? Channelnya betul, komunitas pengusaha muda, kayak bener, ekspedisi, nggak tahu kenapa, sosial media juga bener. Revenue stream, pemasukan per foto produk, jadi nawarinnya jasa paketan gitu ya, kalau kebayangku ya. Cost structure-nya sama untuk peralatan, gaji karyawan bener, walaupun Mbak Nadia sendiri yang moto, gaji karyawan dihitung ya. Itu mindset bisnis itu gitu. Kita terus menggaji diri sendiri gitu. Biaya pengiriman produk ke ekspedisi. Oh, ekspedisi itu karena kalian nganter barang itu ya. Kurir, untuk kurir datang itu. Ini guys, contoh guys, dari ini aja aku udah kebayang bisnisnya. Jadi kalian tanpa cerita, aku baca tuh paham kan? Berarti kan Lean Canvas itu bisa mentransformasikan atau menggambarkan bisnis daripada Mbak Nadia bikin proposal segini, dikirim ke aku baru tak baca berapa halaman udah bosen. Tapi ini udah gini gitu. Sama ya kayak metriknya ya Mbak ya. Kayak metrik itu tadi ya segampang cost structure-nya berapa dibagi revenue-nya berapa. Aku sangat lebih ke situ ya. Jadi target yang mau dicapai itu apa sih kayak metrik. Mungkin menyiapkan itu bisa dikasih angka lah kalau gitu. Unfair advantage-nya keliru ya, bingung dalam buat foto produk. Unfair advantage kok malah bingung ya, jangan boleh bingung. Berarti misalnya punya pengalaman foto, punya kenalan talent fotografer terkenal, kemudian punya jaringan UMKM, kemudian punya apa lagi gitu. Dan ini setahu saya juga jamak dikerjakan anak-anak muda. Karena ini personal ya Mbak Nadia. Ya, personal ya. Mentor itu bukan. Kalau mau bikin startup itu customer-nya nggak boleh juga. Ini personal ya. Dua. Yang pertama UMKM, yang kedua mahasiswa. Jadi kalau mau bikin startup jangan targetnya itu UMKM sama mahasiswa. Karena apa? Mereka nggak mau bayar. UMKM itu mindset-nya tuh yang penting aku untung hari ini. Jualan jilbab tuh yang penting untung hari ini. Gitu. Karena mereka disuruh bayar invest ke foto kayak buat apa sih aku bikin foto produk yang bagus, nggak nyampe. Bagi mereka ya kulaan jualan beli karena masih UMKM dalam tanda kutip. Makanya kalau mereka dikasih marketplace seneng nggak bayar kan. Tapi diomongin ini tuh bisa karena edukasinya yang penting kalau UMKM. Sama mahasiswa yang kedua karena mahasiswa ya gitu. Dapat produk yang value-nya bagus, ada promo udah pindah. Jadi sulit untuk itu. Tapi ini ide yang kalau ditawarin ke pemerintah pasti suka. Jadiin program pasti Mbak Nadia pasti di-approve lah, dapat duit langsung lah kalau ikut PKM zaman S1 ya. Tapi kalau untuk run beneran benar-benar harus ngedukasi pentingnya foto produk. Dan saran saya pakai kayak gini ya, Mbak Nadia, ini kelihatan nggak di layar ya? Aku bikin kuartal gini, bisa aja dibagi 4 kuadran. Kuadrannya itu adalah kuadran edukasi dan well educated atau dia paham, sama lini satunya itu adalah bisa. Jadi yang ditargetin Mbak Nadia atau yang target UMKM yang semacam ini harusnya yang paham foto itu penting tapi nggak bisa moto. Kalau yang ditargetin yang belum paham foto penting, ya udah Mbak Nadia akan capek banget. Nah, yuk foto kak, yuk kak, gitu terus. Tapi sebaliknya kalau yang ditargetin Mbak Nadia adalah yang paham dan bisa, ya nggak butuh. Gitu. Jadi yang ditargetin harusnya yang paham foto itu penting, tetapi dia nggak bisa moto. Itu paling garis bawahnya. Keren ya, sangat-sangat. Gitu ya Mbak Nadia. Wah, keren. Ada yang lain? Saya Pak. Saya Pak. Loh. Wah, ini siapa nih? Siapa dulu? Sweet. Mbak Aulia. Iya, Mbak Aulia. Ini masih beberapa orang ya? Masih setengah jam ya. Semoga nyampe semua ya. Mbak Aulia, silakan Mbak. Oh iya. Nah, satunya audio, satunya video ya. Mantap sekali. Berarti setelah Mbak Aulia ada Mbak Pratiwi, ada lagi? Belum? Saya Mas. Ya, Mas Bikorin. Ada lagi setelah Mas Bikorin?
Udah Udah masuk Udah, nih. coba di present Mbak biar kelihatan besar. Oke. Sebelumnya mohon maaf, ini suara saya hilang. Suara Baru isoman. isoman, nanti tak marah-marahin tambah drop gimana Mbak? Di present Mbak biar kelihatan Mbak kecil banget. Sudah masuk. Oke. Oke. Oke, Mbak Aulia Rahma bikin namanya roti gembong kukus HSR. HSR itu brandnya ya, roti gembong kukus berarti produknya, HSR brandnya gitu ya Mbak Aulia ya. Nah, HSR berarti singkatan nama anaknya menurutku. Bukan. Oh, bukan. Oke, anggap aja gitu. Oke, lanjut. Customer siapa-nya pria wanita menengah penggemar roti kisaran usia 15 tahun. Bener itu Mbak, jangan batu-batu gitu tuh Mbak, aku takut bersalah. Problemnya sulit menemukan roti yang tanpa proses goreng, sulit menemukan makanan yang pas untuk dijadikan snack maupun. Oke, Mbak, paling kalau sulit menemukan roti yang tanpa proses goreng, mungkin customer segmennya nggak semua orang kan. Bisa aja dia punya penyakit apa, dia punya kebutuhan apa gitu. Jadi kan nggak semua orang punya problem. Saya mah makan semua misalnya gitu. Jadi yang punya masalah dengan roti yang harus goreng itu siapa gitu. Misalnya orang kelompok umur tertentu punya penyakit apa gitu. Jadi bakal sekali lagi ya bakal beda banget kalau kita customer-nya spesifik dengan problem yang spesifik. Itu bantu kok. Oke, unique value-nya selama ini tadi ya existing alternatifnya sama ya Mbak Aulia ya, harusnya existing-nya itu mereka sekarang belinya di mana, misalnya brand apa atau mereka pesen atau buat sendiri. Existing itu mereka punya problem ini ngapain gitu. Dan unique value-nya yang di tengah, roti gembong kukus menamakan roti gembong itu aku nggak tahu apa ya. Aku baca aku tahu ya. Cara pengolahnya dikukus. Oh, oke. Berarti kata kuncinya itu dikukus ya, nggak digoreng. Oke, roti gembong dikukus. Semoga ya, yang lain bisa menikmati roti hangat tanpa harus menunggu lama. Nah, itu kalau hangat menunggu lama berarti problemnya. Kalau unik yang ditawarin Mbak Aulia adalah hangat tanpa menunggu lama, harusnya problemnya orang tuh nggak mau makan karena anyep misalnya itu. Jadi karena problemnya beda, uniknya beda, ini jangan kayak mengada-ada roti gembong saya itu paling hangat lah, kan orang nggak butuh yang hangat gitu ya Mbak. Maksudku kenapa kotak ini penting karena berpengaruh. Oh, kalau orang butuhnya hangat ya bikin yang hangat. Orang butuhnya murah bikin yang murah. Orang butuhnya apa dibikin apa. Itu bakal membantu kok. Serius, aku nggak ngade-ngade loh ngajak. Jadi ini kotaknya tuh membantu kok. Ini solusinya kukus higienis, menawarkan pemesanan partai besar boleh saja sih. Channelnya perkumpulan di masyarakat, oke. Revenue stream-nya berarti itu modelnya 3,5 gitu ya, Mbak Aulia ya, 5 juta pengeluarannya, itu dapat 1,5 juta, pengeluarannya gerobak dan macam. Oke. Sama ya kayak yang udah-udah ya, kayak saya akan nyaranin berapa target yang roti gembong ini dijual untuk nutupin operasional gitu ya. Jadi misalnya satunya itu dijual profitnya 25.000, cost structure-nya berapa? 10 juta misalnya sebulan. Ya udah kayak itu berarti harus ngejual berapa. Nah, ini juga buat tambahan ke teman-teman yang nyimak ini dari awal, kayak kalau udah tahu misalnya, oh targetnya itu harus jual 100 buah roti gembong. Kok nggak kejual 100? Itu salah di mana? Oh, customer-nya, ganti customer-nya. Oh, salah problemnya, ganti problemnya. Oh, ganti value-nya. Jadi, karena kita tahu targetnya berapa, bisa kita rubah. Oh, kayaknya harganya murah. Terus anak-anak ikut bisnis, cost structure-nya di-cut, hilangin itu. Jadi, K-Metric itu ngebantu juga. Jadi, jangan sepelekan semua aspek-aspek di kotak ini. Itu yang mau Pak ulang-ulang malam ini. Terakhir advantage-nya oke, bener, handal, aman, sampai bahan mirip yang sebelumnya, tapi ya kurang lebih yang advantage itu juga gitu ya. Jadi Mbak Aulia itu punya dengan harga termurah, kemudian ini nggak bakal dituruh orang lain. Karena kalau ini menggembarkan dunia, Mbak Aulia, pasti orang lain juga bikin. Nah, kenapa Mbak Aulia yang tetap bertahan? Karena aku punya unfair advantage itu ini, nggak dimiliki orang lain. Yuk lanjut ke Mbak Pratiwi.
Baik, Pak. Silakan Mbak Aulia bisa turunin ya. Udah muncul belum? Udah. Saya nunggu itu lah. Oke. Aman saya ngejuri apa pasti ada yang bikin craft gue. Oke, customer segmennya mahasiswa ini sekali lagi kayak yang udah ya Mbak ya, bisa lebih spesifik dan satu aja mulainya itu akan membantu. Kalau kantor customer segmennya berarti butuhnya borongan kan. Kalau remaja mungkin harganya murah, kalau mahasiswa mungkin belinya saat wisuda misalnya ya. Jadi karena customer segmennya beda, value-nya beda, itu aja kota kuncinya. Problemnya orang-orang butuh hadiah kreatif, cepat jadi, harga terjangkau, gift banyak terjual terpisah, sebetulnya belum ada yang menjual produk tersebut secara lengkap. Oke, bisa saja. Membuat layanan baru, jadi existing alternatif itu mereka pakai apa ya sekarang ya Mbak ya, maksudnya ya. Jadi itu kurang tepat. Unique value proposition yang tengah, sebagai penyedia layanan membuat album. Nah itu yang produk-produk itu ditaruh di solusi ya. Jadi unique value itu apa, ready stock, fast respon, cepat jadi gitu. Bisa aja diganti kayak sesimpel gini Mbak, ditunggu bisa, itu jadi unique value itu bisa, boleh gitu. Jadi unique value itu kan orang lain juga punya bisnis kayak gini. Nah Handcraft itu yang gimana? Oh ya kami bisa ditunggu, yang lain kan misalnya. Tapi kalau semua bisa ditunggu berarti punya Mbak apalagi, oh misalnya aku dari bahan yang ramah lingkungan, oh misalnya aku tuh apa gitu. Jadi yang bedain bisnis ini dengan bisnis yang lain itu unique value. Solusi membuat alpukat tadi sama giftbox yang menarik, mengembangkan inovasi, oke boleh juga. Pokoknya solusi itu wujudnya ya, channelnya oke boleh, revenue-nya sama, berarti setiap penjualan produk Mbak ngambil margin gitu ya, cost structure-nya benar, biaya perawatan, packaging, marketing, rapat benar, dan cepat jadi 15 menit lah itu ya, cepat jadi 15 menit itu di unique value berarti ya. Kayak metriknya sama kayak tadi ya, penjualannya berapa, pengeluarannya berapa dibagi, itu targetnya berarti jualnya harus berapa gitu. Karena isu yang sama di gift ini di craft dan gift ini tuh memang di apa ya skalanya ya. Jadi kayak musiman lah dalam tanda kutip ya. Jadi nggak bisa year to year-nya tuh sulit kayak orang jualan apa sih selongsong ketupat. Jadi jualnya waktu ketupat aja. Lihat craft kalau mahasiswa biasanya waktu wisuda doang gitu-gitu loh. Dan misalnya wisuda itu kalau kampus saya misalnya cuma setahun 2 kali, 3 kali itu kan berarti lihat tahun bulan selanjutnya ngapain gitu. Makanya kan benar-benar beda-beda misalnya untuk apa gitu. Itu bakal menentukan lini bisnisnya itu gimana. Itu ya. Kemudian overhead advantage-nya sama, ini jatuhnya malah kayak unik atau solusi. Overhead advantage sama ya. Misalnya inovatornya ada, terus isinya orang-orang kreatif gitu-gitu ya, bukan hal-hal yang semacam ini ya. Kerjaan cepat, diskon promo, free ongkir, garansi rusak itu kayak solusi atau value ya. Dan value advantage itu kenapa Mbak Pratiwi yang bikin, bukan Mbak Aulia tadi yang bikin isi ini, gitu ya? Ya. Kurang lebih seperti itu. Dan ini ide atau udah jalan Mbak? Ide Pak, baru ide. Kenapa kepikiran ini, BTW? Soalnya pernah dulu waktu kuliah juga pernah kayak gini. Oh pernah jalan ya. Masalahnya apa waktu itu? Kok enggak kan sudah bisa lulus jadi berhenti kan. Oh dulu berarti apa? Ya setiap wisuda gitu. Setiap lulus ujian gitu ya. Ya, gitu kan kurang lebih gitu kan. Jadi musiman lah dalam tanda kutip. Padahal waktu kita mau, ya silahkan, makasih Mbak Pratiwi. Padahal kita mau jualan bunganya ketika wisuda jualan bunga semua. PR banget sih itu. Mbak Pratiwi, terakhir Mas Bikorin. Terakhir ya harusnya, atau masih ada lagi? Mas mau ini turunin dulu Mbak Prat. Bentar Pak. Mas Dikore nggak pakai masker lagi di mana? Di rumah Pak, isoman juga. Aduh ya Allah, ini klaster baru nih, klaster online, klaster Zoom.
Cluster itu. Boleh di present Mas biar kelihatan Mas. Oke, siap. Didesain oleh Mas Biko. Biko. Panggilnya Mas Biko, Mas Biko. Biko. Biko, wah, mantap. Kayak orang Jepang. Nah, Biko kan kayak orang Jawa. Mas Biko dengan judul Sobel Susbol. Sepatu bola. Susbol. Ya benar ya? Ya. Sepatu bola. Oke. Sepatu bola berarti jualan sepatu bola. Oke. Dan kalau idenya cukup, reparasi, baik sih. Ya. Kalau ini juga simple juga buat teman-teman juga bisa untuk take home. Kalau bisnisnya udah terlalu umum, orang udah jualan jilbab, orang udah jualan roti, orang udah jualan apapun itu, yang kata kuncinya yang tepat itu ya unique value-nya apa gitu ya. Itu yang penting ya. Jadi selain kita tahu customer bedanya apa sama yang udah ada, itu cukup penting ya. Oke. Kita ke isinya. Kayak Mas Biko seingat saya waktu materi kayak yang mantuk harus isinya bener ya Mas ya. Udah mantuk sekarang terakhir masih sempat revisi kan. Itu harusnya paling bener ya. Oh, ini date-nya aja tanggal 3 bulan 8 hari ini tanggal 3. Oke, lanjut. Customer-nya adalah pemain bola, anak dewasa, orang tua, kelas menengah ke bawah. Oke, itu udah kebayang. Berarti orang yang suka bola tapi menengah ke bawah. Early adapter-nya pemain bola yang cepat rusak dan ingin itu kurang tepat ya early adapter-nya ya Mas. Early adapter-nya bisa aja anak SSB tapi di desa gitu ya. Jadi kan kebayang kelompoknya itu ada di mana yang ngumpulnya itu. Ya bener yang punya cepat rusak yang payment, tapi itu biasanya ada di mana gitu. Lanjut existing alternatif, problemnya sepatu bolanya sobek, jebol, malas keluar cari transol, keburu dipakai. Oke, dia malas sepatunya rusak ya sih. Kemudian existingnya dilem benar, bawa ke tukang sol, beli online. Oke, beli baru kayaknya bukan menengah ke bawah. Kalau Solin Soccer aja dijahit pakai tambal-tambal kalau nonton Solin Soccer ya. Oke, lanjut. Unique value-nya single grade, jasa sol sepatu bola dengan layanan jemput antar barang dikerjakan dalam waktu singkat. Bener, ini contoh yang sangat baik ya dari yang udah-udah ya, karena pendek. Karena memang ini definisinya kan single clear kan. Pendek, jelas, dan mengumpulkan semua yang bedanya gitu. Jadi bedanya si Sobel dengan jasa tukang sol yang lain adalah ini tuh jemput antar ya, ada layanan itunya kan itu ya Mas. Ya. Kemudian solusinya servis bagus, layanan jemput antar, pengerjaan cepat, menyesuaikan kondisi perusahaan. Betul. Channelnya sosial media, Twitter, misalnya bener ke grup komunitas bola bisa kayak grup Facebook misalnya atau grup Telegram, misalnya kalau Telegram ya, kalau grup WhatsApp bahkan ke grup Karang Taruna misalnya, karena kadang-kadang di satu grup Karang Taruna biasanya ada acara ekstranya tuh futsal, bola kan bisa aja dari situ kan. Dulu saya soalnya juga punya kayak gitu juga. Revenue-nya pinjaman tanpa riba, mantap. Revenue-nya berarti apa? Setiap satu servis sol ya, setiap satu perbaikan sol dapat bayaran ya, gitu ya revenue-nya, pendapatannya. Iya. Benar. Kan bisa aja revenue-nya dari perbaikan sepatu, bisa juga dari jasa antarnya. Misalnya ngantarnya tuh biayanya 10.000, tapi ke kitanya 2.000, ke drivernya misalnya 8.000, bisa juga gitu. Jadi revenue-nya tuh jangan cuma mikirin berarti dari solnya aja, enggak itu. Bisa aja revenue itu dari misalnya setelah ngejual sepatu, jasa cuci sepatunya, jadi waktu balik juga udah dicuci, bisa juga kan. Jadi revenue bisa nambah-nambah. Jadi jangan mikir cuma berarti kan dari sol aja, orang ini adalah servis sepatu, bisa dari tempat yang lain juga ya. Jadi jangan terpaku, makanya revenue itu bisa dirubah juga. Cost structure-nya biaya sewa tempat, tukang sepatu, pembelian benang jarum, kebutuhannya, biaya kuota internet, banner. Kayaknya semua orang ngomongin kuota internet ya. Ini karena pandemi dan pada di rumah ya. Dulu waktu saya lain kanvas tuh nggak ada yang ngomongin biaya internet kayaknya. Sekarang kok pada nulis itu semua. Oke, biaya transportasi, biaya uang saku, biaya upah tenaga kerja. Bener, itu oke, cool. Berarti tenaga kerja termasuk yang nganter ya, transport itu ya. Oke, kemudian key metriknya dikenal luas, boleh jumlah yang progres meningkat. Nah, berarti ada layanan yang lain ya. Kemudian misalnya 42 itu adalah jumlah satu karena dari gelem Mas, balik modal ya. Setengah aja, murah banget. Oke, advertisement-nya ini ya kurang tepat ya Mas. Ini lebih ke unique
value proposition ya. Unfair-fairnya tadi ya sama ya, misalnya Mas Biko itu punya pengalaman jadi pemain bola, tahu rusak-rusaknya bola itu, rusak-rusaknya sepatu itu gimana, misalnya udah pernah magang di Adidas atau apa, gitu bisa masuk ke unfair ya. Jadi sesuatu yang Mas Biko dan teman-teman di Sobel ini miliki, ya nggak mungkin orang lain tipu. Itu sih yang jadi case-nya. Dan satu lagi Mas, mungkin pertimbangan yang lain ya, bener nih kelas menengah ke bawah gitu. Tapi apakah kelas menengah bawah itu mau pesen ke rumah, mau bayar sekian rupiah, gitu-gitu sih, itu juga dipikirin karena customer adalah kelas menengah ke bawah. Jadi kan nyiapin produk itu atau solusi itu sesuaikan dengan customer. Customer-nya punya daya beli nggak di tingkat itu? Jangan-jangan kitanya itu kurang tepat gitu. Mungkin bukan kelas menengah ke bawah, mungkin lebih tepat mahasiswa misalnya. Mahasiswa yang suka futsal misalnya, nggak tahu sekarang tuh yang suka bola itu seberapa banyak ya. Kalau futsal kayaknya lebih banyak menurut saya ya. Karena untuk main bola itu kayak harus punya teman banyak. Kalau nggak punya klub tuh sulit. Tapi kalau main futsal kayak bisa ya bersepuluh aja udah di 2 tim gitu. Misalnya itu bisa dipertimbangkan ya kalau misalnya mau ngeran bisnis ini gitu. Jadi bisa dari kalau memang murah berarti channelnya yang dipakai bisa yang pemilik lapangan misalnya. Karena yang nyewa lapangan itu udah tahu oh ini jasa, jadi pasang aja poster atau apa di penyewaannya itu juga, atau misalnya promonya setiap 2 tim setiap main berarti dapat gratis sepatu apa segala macam gitu sih. Itu ya Mas Biko. Menarik ini sangat unik sekali, jarang saya temui. Suka main bola berarti Mas Biko? Suka. Oh, suka jebol? Itu warna sepatunya sepatu terlapangan. Oke, Mas Biko, makasih. Makasih. Sebelum kita tutup, Mas, Mbak, Bapak, Ibu-Ibu, ada pertanyaan dulu nggak? Barangkali ada yang belum jelas atau saya tadi kurang tepat komentarnya dan nggak terima juga boleh. Diem aja. Saya suka kalau diem aja. Ada yang mau ditanyakan atau kurang tepat saya tadi ngomongnya? Dan tadi semuanya subjektif ya, artinya itu pendapat saya. Bisa saja di orang lain, di kondisi yang lain, di waktu yang lain, di eksekusi yang lain, hasilnya bakal beda. Jadi nggak bisa kayak sepenuhnya itu, tapi saya komentar secara isi dari si kota-kota itu dan secara pengalaman saya ya, jadi nggak segalanya itu benar. Gitu. Kayak anggap aja komentar netizen lah, bukan komentar ahli atau pakar yang benar-benar kayak 100% diikuti itu benar gitu. Tapi jadi sudut pandang baru atau cara pandang baru. Saya mau ditanyain dulu guys, belum tak kasih kesimpulan. Boleh bertanya Mas Ben? Silakan Mas Biko. Menurut ini pengamatan Mas Ben itu apakah startup itu selalu selalu menyesuaikan dengan kebutuhan konsumen atau ada startup yang masih sampai saat ini masih survive tapi dengan keidealismenya mereka gitu. Jadi itu kayak gini melaku kayak gini gitu. Yes. Itu mungkin jawabannya kayak yang kemarin minggu lalu kita bahas tentang follower dan leader ya Mas Biko ya. Jadi kalau kita memang yang benar itu kan ya startup yang bagus itu yang dipakai orang kan, itu ya udah nggak bisa dipungkiri lah dipakai orang, artinya ada yang beli yang kayak gitu. Dan terus apakah ada yang idealisme? Ada jawabannya ada. Dan apakah mereka bertahan karena mereka cukup punya banyak modal, minimal modalnya idealisme itu, jadi mereka tetap kekeh dengan produknya mereka karena banyak banget produk inovasi yang memang hari ini tuh belum kepake aja Mas. Hari ini belum kepake aja gitu. Jadi saya pernah dengar cerita-cerita 2014 itu ada yang mau bikin startup tentang kayak Gojek sekarang gitu. Di waktu itu belum waktunya aja sih. Jadi memang gagal ya bukan karena nggak ada yang mau pakai, tapi memang waktu itu orang belum familiar Android, aplikasi segala macam, mungkin masih belum waktunya aja gitu. Jadi kalaupun ada yang bertahan ya mereka cukup worry atau khawatir tentang seberapa lama mereka akan bertahan gitu. Dan biasanya ya kalau mereka pakai budget sendiri ya kadang-kadang cuma jadi sampingan, kadang-kadang cuma jadi
pilihan kedua. Tapi kalau ada modalnya, mereka punya uang, bisa aja tetap jalan gitu. Dan untuk nyetir customer itu pakai mereka itu memang PR yang besar. Kecuali kayak produk-produk yang end customer. Kayak TikTok lah, contoh paling gampangnya. TikTok itu kan nyetir customer ya. Orang dulu nggak pernah pakai hal semacam itu, pakai semacam itu. Kenapa bisa gede? Karena end customer targetnya, dan orang ketika pakai itu merasa terhibur, dan segmen atau ceruk yang mereka pilih itu ceruk yang semua orang alami. Orang butuh hiburan, orang capek, orang pengen dapat lari dari rutinitas sehari-hari. Jadi bisa banget dengan idealisme mereka gitu. Tapi cerita yang lain dari Instagram kan. Instagram dulunya nggak kayak gitu. Waktu bikin pertama kali kan kayak gitu. Pertamanya untuk share lokasi kan. Sekarang share foto karena orang lebih banyak butuh foto. Jadi memang ketika kita jadi leader atau pemulai di bisnis itu, kita akan idealisme gitu. Tapi setelah customer ternyata nggak dapat harusnya yang lebih baik, ya kita ke pinggir-pinggir atau pivot ke yang lebih dibutuhkan. Resikonya adalah ya nggak ada akhirnya yang kayak gitu, karena customer berubah terus. Tapi kalau kita nggak punya idealisme, ya kita bakal hilang secara sendiri, karena kayak kita bikin pertama kayak gini, si startup ini nggak kayak gini, tapi lama-kelamaan bakal gini. Itu resiko yang diambil sih, Mas. Jawabannya ada ya, walaupun nggak banyak. Tapi saya kenal beberapa. Terima kasih, Mas. Itu kayak film Kile ya. Tahu nggak sih film Kile? Itu kan ya bukan film baru kan ya. Tapi kan viralnya baru. Jadi kayak ya waktu itu bikinnya gitu aja. Tahu viral terus dibikin versi yang lain. Ada yang lain, guys? Ada pertanyaan lain, Kak? Formalitas juga nggak apa-apa. Formalitas. Jadi ini mahasiswanya cuma 12 ini, Mbak Herza? Iya, Pak. Cuma 12. Mantap ya. Mantap. Pinter, MMI dari Madagaskar. Ada mau pertanyaan lagi? Apapun itu, pada kerja, pada capek, pada sibuk. Oh, kalian belum pada UAS? Nggak nanya gitu. Oh, belum UAS ya ini? Kan UASnya, Mas. UASnya apa ya? UASnya? UASnya sudah, Pak. Minggu kemarin, 2 minggu kemarin. Oh, terus ini setelah UAS? Ya, setelah UAS. Kelas meeting ini. Kelas terakhir ini, Mas. Oh, kelas meeting berarti ya. Mantap. Saya futsal lah. Oke, untuk menutup ini udah 10 menit terakhir. Sebelum balikin ke Pak Nur Yakin. Jadi ini reviewnya ya. Setelah teman-teman coba ngerjain, harusnya dapat pengalaman yang sama. Entah iseng, entah cuma karena tugas, entah karena itu ide gagasan teman-teman. Tapi kalau nyimak dari pertama kali saya review Bu Santi tadi sampai terakhir Mas Viko, harusnya nemuin pola-polanya ya. Jadi itu bukan satu kanvas yang nggak bisa didebatkan, enggak. Tapi nyatanya kalau kita ngisinya dengan benar, setiap kotak demi kotak yang lain itu akan ngemetain rencana kita nggak ngawang-ngawang. Sering banget rencana yang ngawang-ngawang itu karena muter-muter nggak tahu mana yang mau didiskus. Padahal sebenarnya kuncinya 9 kotak itu bagi saya. Ya siapa customer-nya, apa problemnya, yang kita tawarin kayak apa, wujudnya bentuknya kayak apa, kita kesana pakai apa, duitnya dari mana, targetnya seberapa, apa yang kita punya orang lain nggak punya. Kurang lebih 9 kotak itu. Mau mumpung apa pasti balik ke situ. Dan ternyata setiap satu kotak itu berubah, satu kotak itu ganti, ternyata itu bakal ngebuat kotak yang lain juga ikut berubah gitu. Jadi jangan, ini bukan kotak yang terakhir yang kita mau bikin, atau ini adalah kanvas terakhir yang kita mau bikin. Benar-benar kotak satu ini ke kotak yang lain itu ada perubahan yang signifikan, dan ini tuh bisa menjadikan kita memeta-metakan masalahnya juga ada di mana, identifikasi gitu. Jadi, oh aku mau bikin mie ayam, oh aku mau bantu ini.
sebenarnya yang salah ada di mana? Aku mau jualan hijab, aku mau jualan roti. Sebenarnya yang ada titik mana yang salah gitu. Apalagi kalau teman-teman udah tahu cost structure-nya kayak Mas Dika tadi ya, atau Mas Biko tadi ya, yang cost structure-nya itu nggak segede apapun itu, ya kenapa nggak dicoba aja? Toh teman-teman punya gaji nih, ya kan udah dipetakan, itu punya rencana kan, ini gini dapat uang gini, ini customer-nya kita mau marketingnya apa ya, kenapa nggak ada eksekusi? Apalagi udah tahu cost structure-nya, yang Mbak Jakia tadi berapa ya, yang kecil-kecil dah, yang kurang dari 5 juta lah. Kan kalian katanya selain pengen punya passive income, kalau nggak segera dimulai kan nggak tahu ya, apalagi pandemi nggak tahu kapan selesainya. Jadi itu adalah potensi yang bisa kita lakukan. Kalau udah tahu cost structure-nya kecil nih misalnya, sedangkan kota lain kita juga udah tahu nemu polanya gimana, ya udah kita coba susun dan benar-benar kita run. Dan mulai paling simpel, bikin brosurnya, bikin sosmednya, coba share ke teman-teman atau orang yang sesuai dengan customer segmen kita. Udah dari situ kita akan dapat feedback yang nyata. Saya ngomong kayak gini sepanjang lebar ini, Mas Biko ya, saya nggak beli produk Mas Biko kan. Tapi ketika benar-benar udah ada brosurnya, tadi misalnya terima jemput antar sepatu jebol, itu misalnya ya, gambarnya yang bagus, yang sepatunya benar-benar jebol kayak Solin Soccer lah itu. Terus dijadiin DP atau jadiin foto profilnya Mas Biko di WhatsApp, dijadiin story di Instagram, share ke grup-grup teman-teman, ada nggak yang mulai nanya-nanya itu gitu. Karena itu cara yang termudah. Validasinya benar-benar dapat feedback yang nyata. Dan apalagi yang jilid hijab tadi, teman yang punya sama-sama pakai hijab kan banyak tanyain, kamu kalau pakai produk yang kayak gini bakal mau atau enggak. Dan validitas tertinggi menurut saya ketika mereka mau membayar, mau mengeluarkan uang kita. Kasihan nggak kasihan, yang penting mau mereka bayar. Tapi daripada bilang keren tapi minta potongan kan nggak keren juga gitu. Jadi itu bisa dapat feedback yang nyata. Dan ketika feedbacknya berubah, ya udah, customer-nya kita rubah lagi, problemnya keliru, value-nya baru. Tadi juga contohnya roti gembang juga cukup signifikan ya. Jadi produk yang mau kita tawarkan itu harus sesuai dengan problem yang dialami sama customer. Jadi jangan sampai orang butuhnya cepat kita malah nawarinnya ini tuh murah, ya kan. Orang yang butuh cepat kadang mau bayar lebih mahal gitu. Jadi pastikan kita benar-benar tahu kondisi dan emosional si customer itu seperti apa. Itu bakal jadi poin yang penting. Itu sih yang saya rasa bisa dibawa pulang teman-teman ya. Semoga sih hari ini bikin plan ini ya minimal kita pernah merencanakan sesuatu ya guys ya. Walaupun entah itu jadi apa kan, aku pernah bikin, nanti kalau ternyata udah ngerasain lulus kuliah kayak saya, lulus kuliah S2, bingung mau ngapain, waduh ternyata lowongan dosen nggak begitu banyaknya, lowongan ini nggak begitu banyaknya, ya udah coba buka-buka file-file kalian tadi, modelin kanvas nih, coba kita mau bisa modalnya berapa, modalnya bisa yang kayak Mas tadi ya, berbasis kemampuan kayak Mas Dika ternyata cuma 35.000 loh sebulan, itu kecil banget loh itu, coba aja tirang. Jadi punya alternatif selain jadi manajerial yang bagus, tapi juga jadi sisi entrepreneur yang bagus juga. Kurang lebih itu Pak Nur Yakin yang bisa saya sampaikan malam ini. Gitu ya teman-teman, ya tepuk tanganlah untuk saya sendiri. Oke, kita beri aplaus ya untuk Mas Ben ya. Baik, terima kasih Mas Ben atas semua yang sudah diberikan dalam sesi sharing ya di mata kuliah kewirausahaan ya tentang pemetaan startup bisnis dengan Canvas ya. Kemudian sebelum kita tutup, saya absen dulu ya. Aji Ageng Hartono ada nggak? Nggak ada ya? Nggak ada, Pak. Kemudian Amri Yahya? Nggak ada kayaknya. Nggak ada juga ya. Kemudian Keba nggak ada ya, Keba ya? Nggak ada, Pak. Oke, berarti sudah semuanya ya. Baik, sekali lagi mari kita beri plus ya untuk Mas Ben ya. Ya, terima kasih Mas untuk sharing sessionnya ya. Semoga kita bisa ketemu lagi di sesi yang akan datang ya. Di sesi yang akan datang. Baik, mari kita tutup untuk
sesi perkuliahan kita malam hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Baik, terima kasih semuanya atas kehadirannya. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ben. Terima kasih Mas Ben. Terima kasih ya. Sehat selalu. Ya, Mas. Amin, amin ya. Baik ya, saya live ya untuk sesi kita malam hari ini ya.